Selamat datang di The Deep Dive. Oke, jadi hari ini kita mau bedah materi yang menarik banget nih dari Dr. Ridwan soal kesenjangan digital di Indonesia. Iya, Kan selama ini kita mikirnya, masalah ini simple ya, punya HP atau enggak, ada internet atau enggak. betul. Itu persepsi umumnya. Ternyata pas digali lebih dalam, wah masalahnya itu berlapis-lapis, jauh lebih rumit. Kayak ada tembok-tembok tak terlihat gitu. Oke, mari kita bedah. Tepat. Dan ini bukan sekedar masalah teknis, tapi menurut sumber ini soal keadilan sosial. Kuncinya itu ada 3 level atau 3 rintangan. Oke, rintangan pertama, ini yang paling kelihatan ya, akses. Akses fisik, betul. Di sini ada analogi yang bagus banget. Infrastruktur internet itu katanya jalan tol, terus HP atau laptop kita itu kendaraannya. Nah, kelihatannya kan jalan tol kita ini udah rame ya, penetrasi internet nasional tinggi, tapi ternyata Nggak merata. nggak merata sama sekali. Jawa dan kota besar udah ngebut di jalur 5G, tapi daerah 3T itu, wah masih banyak yang terisolasi. Nah, ngomongin jalan tol, kita harus bahas proyek Palaparing. Si Tol Langit itu. Ah iya, Itu kan proyek raksasa yang memang, harus diakui, berhasil nurunin biaya internet dan nyambungin ratusan kabupaten. tunggu dulu. Bukannya Palaparing itu dianggap super sukses ya? Banyak yang bilang ini solusi jitu. Kok sumber ini kayaknya lebih kritis? Nah, disitulah nuansanya. Proyeknya memang sukses bangun jalan tol utamanya. Tapi yang sering kelewat itu masalah last mile. Last mile? Maksudnya? Jalan kecil dari gerbang tol ke rumah warga, jadi kabel fiber optik utamanya udah ada. Tapi operator swasta seringkali, enggan gitu bangun menara BTS di desa-desa terpencil. Oh, karena nggak komersial ya? Persis. Jadi jalan tolnya ada, tapi nggak ada jalan keluarnya. Oke, saya paham. Berarti kalau kita coba terapkan nih ya, misal bikin pendaftaran bansos online. Sistemnya udah canggih, tapi sinyalnya belum tentu nyampe ke dapur penerima bantuan di pelosok. Tepat. Dan itu baru rintangan pertama. Oke, anggap deh sinyalnya nyampe, jalan keluar dari tolnya ada. Tapi saya jadi mikir, apa gunanya jalan tol kalau pengemudinya nggak punya SIM? Atau bahkan nggak tahu cara nyetir? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Keterampilan ini jadi tembok berikutnya dong. Betul. Ini level kedua, keterampilan. Punya akses tanpa skill itu, bisa lebih bahaya loh. Sumber ini bagi jadi 3, ada literasi teknis. Oh, ini sih sering banget. Kayak kerabat kita yang telepon cuma buat nanya cara buka lampiran email kan. Haha, iya. Terus ada literasi informasi, ini soal bedain hoax sama fakta. Dan terakhir literasi keamanan, biar nggak kena tipu phishing atau pinjol ilegal. Tapi kan ada gerakan nasional literasi digital siberkreasi. Itu kan program pemerintah yang gede banget. Pelatihannya kayaknya di mana-mana. Skalanya memang masif, dan itu bagus. 4 pilarnya, skills, ethics, safety, culture, itu udah komprehensif kok. Lalu tantangannya di mana? Tantangannya, pelatihannya itu seringkali masih di permukaan, kayak seminar satu arah. Oh, jadi nggak ada pendampingan intensif gitu. Betul. Belum nyampe ke kelompok paling rentan yang justru paling butuh SIM digital ini. Coba bayangin lagi penerima bansos tadi. Dia berhasil buka situsnya, tapi terus bingung pas disuruh unggas foto KTP ukurannya di bawah 1 MB. Itu rintangan nyata. Oke, jadi tembok akses udah. Tembok keterampilan udah. Harusnya selesai dong masalahnya. Tapi kok rasanya ada satu lagi ya? Ada. Dan ini lapisan terakhir yang paling menentukan. Yaitu? Pemanfaatan. Jadi internetnya ini dipakai buat apa? Nah, ini dia. Disinilah jurangnya kelihatan paling dalam. Data di sumber ini nunjukin kalau kelompok ekonomi bawah itu cenderung gunain internet secara konsumtif. Hiburan, media sosial, game online gitu ya? Iya, sementara kelompok yang lebih mapan pakainya produktif. Cari kerja, ikut kursus online, bangun bisnis. Ini ironis banget. Alat yang sama yang harusnya jadi penyeimbang malah bisa memperlebar jurang kesejahteraan. Persis, teknologi yang sama bisa jadi tangga buat naik kelas atau malah jadi sofa nyaman yang bikin orang nggak kemana-mana. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Jelas banget kalau bikin layanan digital itu bukan cuma soal coding. Jadi, kalau kita mau rancang sesuatu buat warga paling rentan, prinsip utamanya apa? Prinsipnya satu, rancang untuk yang paling rentan, maka layanan itu akan bekerja lebih baik untuk semua orang. Oke, praktisnya gimana? Ada checklistnya nggak? Ada. Pertama, mobile first dan super hemat kuota. Anggap aja penggunanya cuma punya sinyal 2G, jadi jangan ada video atau gambar berat. Kedua, Bahasanya harus manusiawi. Jangan pakai jargon birokrasi kayak sinkronisasi data.
pakai bahasa sehari-hari aja. Oke, ada lagi? Ada, dan ini wajib. Selalu sediakan jalur non-digital, entah itu formulir cetak atau daftar lewat kantor desa. Opsi offline itu bukan bonus, tapi jaring pengaman. Jadi pada akhirnya, negara digital yang hebat itu bukan yang teknologinya paling canggih ya, tapi yang paling peduli sama warganya yang paling tertinggal. Bener. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kalau teknologi itu cuma alat, dan desain yang berempati itu kuncinya, Maka pertanyaan ke depan itu bukan lagi apakah kita punya teknologinya, tapi untuk siapa sebenarnya kita merancang teknologi ini.